Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Pak. Sudah pada sarapan tadi? Belum, Pak. Sudah, Belum. Pak. Kenapa belum? Belum, Ya, Pak. oke. Belum sempat. Ya, yang sudah, terima kasih. Yang belum sempat sarapan, nanti sarapan setelah pembelajaran Bapak selesai ya. Oke, anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ya, kelas 9A ini ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu hal apapun yang dapat menghalangi kalian untuk belajar bahasa Indonesia ini. Oke, sebelumnya Bapak akan absen dulu nih dari Ibu Khalifah. Maaf, dari Khalifah. Ada Khalifah? Hadir, Pak. Oke, Hadir. terima kasih. Hadijah. Mana Hadijah? Ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fergina. Hadir. Oke, Ada, terima hadir. kasih. Ani. Hadir, Pak, hadir. Ya, ini. Ya, hadir. Gina. Hadir, Bapak. Endang. Hadir, Bapak. Ini satu lagi, si Dian kemana itu? Sakit atau bagaimana? Dari pagi, Kak. Dari pagi nggak kelihatan. Kelihatan, berarti nggak ada. Sakit ya, ini Sakit ya. Kalau sakit, kita doakan si Dian itu semoga cepat sembuh. Semoga nanti pertemuan berikutnya dengan Bapak Hambali, dengan saya, ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu ya, anak-anakku ya, yang saya Pak. cintai. Oke, Ya, Pak. terima kasih anak-anakku. Ya, sekarang kita akan belajar materi tentang struktur cerpen. Ya, struktur cerpen. Kalian tahu apa yang namanya cerpen? Cerita pendek, Pak. Oke, cerita pendek. Bagus, Fergina, cerita pendek. Ada yang tahu nggak perbedaan cerita pendek dengan novel? Cerita pendek, ceritanya lebih singkat, Pak. Kalau novel, ceritanya lebih panjang. Gitu, Pak. Oke, kalau cerpen ceritanya lebih pendek, emang pendek gitu kan ya. Kalau novel ceritanya lebih panjang, emang panjang. Coba saya pingin suaranya Khalifah. Perbedaan cerita pendek dengan novel ada lagi nggak? Oh, mungkin dari kata-katanya ya, Pak. Kalau cerpen itu kata-katanya lebih sedikit, tapi kalau yang novel itu pernah saya baca itu ada 1.500 kata ya, Pak. Bagus. Tadi yang pertama kata Fergina itu cerita pendek itu pendek kata-katanya. Kata Khalifah itu kalimatnya itu kurang dari 1.000. Nah, Bapak jelaskan lagi, itu biasanya cerita pendek itu dibacanya itu 1 kali duduk. Artinya 1 kali duduk itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Ya, itu adalah dari cerita pendek. Ya, bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke. Bisa, Pak. Mantap ya. Oke. Nah, itu. Nah, coba Bapak pengen tahu satu lagi. Pernah nggak membaca cerpen? Pernah, Pak. Pernah. Ini pernah baca cerpen? Pernah, Bapak. Cerpen apa yang pernah kamu baca? Cerpen tentang pendidikan, Pak. Tema pendidikan. Judulnya apa? Oh, nggak ada suaranya nih si ini nih. Ya, coba Endang. Endang mana Endang? Ada. Cerpen yang pernah kamu baca itu judulnya apa? Temanya apa? Sebutkan inti ceritanya. Saya lupa, Pak, kalau cerpen. Saya kebanyakan bacanya novel, Pak.
Novel? Ya nggak Iya. apa-apa novel coba. Coba pernah kamu baca novel apa? Novelnya kebanyakan online, Pak. Wah, kamu terlalu banyak online makanya. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Itu menjadi tambahan baik lain. Oke, sekarang Bapak akan tampilkan PPT pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Ya, kalian simak baik-baik. Ya. Oke, Bapak akan share dulu. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anakku? Oke, terima Pak, kasih. sudah. Belum, Pak. Belum. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oke, ini ada cerita pendek dibuat oleh saya sendiri Hambali. Gitu kan ya, karena kalian berada di SMP Tuturi Handayani berarti sekolahnya SMP Tuturi Handayani Cimahi Bandung. Oke, Bapak nggak akan banyak berbicara. Oke, ini lihat. Mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Di sini tidak usah karena kita langsung ke struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek tersebut. Oke, tadi Bapak lupa, gitu kan ya. KD-nya adalah 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu indikatornya itu 3.6.1 menelaah struktur cerpen. Lalu KD-nya yang 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Indikatornya 4.6.1 menyusun kerangka cerita pendek. Oke, itu adalah KD-nya. Tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami apa yang namanya struktur yang ada dalam teks cerpen. Ya. Lalu yang kedua, kalian keterampilannya bisa menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan nanti Bapak akan menampilkan film pendek. Nah, film pendek itu nanti oleh kalian silakan dibuat strukturnya untuk dijadikan cerpen. Ya, paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, selanjutnya. Sekarang kita perbedaan cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek. Jadi kan sama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman, habis dibaca selesai duduk, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ini unsur pembangun teks cerita pendek. Oke, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu ada simpulan untuk membuat teks cerita pendek. Kepala struktur. Nah ini, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Sekarang kita lebih kepada strukturnya. Oke, ini struktur cerita pendek. Itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Ada lagi yang menambahkan bahwa struktur cerita pendek itu ada 6. Ya, ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah abstrak, lalu yang kedua adalah orientasi, yang ketiganya komplikasi, yang keempatnya resolusi, yang kelimanya ada evaluasi, gitu kan ya. Jadi itu adalah struktur cerpen. Anak-anakku sekalian, agar kalian lebih semangat, Bapak akan menampilkan cuplikan film pendek. Ya. Semangat ya. Semangat, Pak. Oke, perhatikan, simak baik-baik. Jangan ada yang tidur. Ya, Ya, siap, Pak. Terus kalian mungkin kesalahan teknis, gitu kan ya. Mungkin dari tadi video yang disimak oleh kalian, itu tadi Bapak lihat ada yang menangis, ada yang sedih dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah pernah melihat, gitu kan ya. Yang sudah pernah melihat video tersebut. Nanti Bapak akan share di grup WA supaya kalian bisa menonton video tersebut dengan baik. Oke, ya karena untuk waktu kita pembelajaran itu waktunya terbatas, ya. Oke, untuk PDT-nya cukup di situ. Oke, sekarang kita ke pembagian kelompok, ya. Kita ke pembagian kelompok. Saya sudah
di grup WA sudah Bapak share, Pak. ya. Ya. Izin Bapak mau bertanya. Ini apa ini? Tadi Bapak ada menyebutkan di dalam struktur cerpen itu ada 5. Apakah harus ada semua struktur cerpen itu kalau kita membuat cerpen, Bapak? Siap, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini, ya. Ya, jadi ketika kita membuat struktur cerpen atau menganalisis cerpen itu kelima-limanya harus ada. Karena kalau kelima struktur cerpen itu tidak ada, nanti ceritanya tidak akan berurutan. Ya, tidak akan berurutan, tidak akan bertahap. Orang itu nggak akan paham. Kok ini ceritanya seperti ini. Ceritanya dari awal ke penutup, dari penutup ke isi. Nah, jadi harus berurutan. Bagus ini pertanyaannya. Kalau menurut Bapak seperti itu. Kita samakan persepsinya. Jadi ketika kita membuat struktur cerpen itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Paham kalian? Paham, Pak. Yang selesai pertama nanti akan Bapak kasih reward. Ya, Bapak kasih reward. Bapak punya nih punya tempat minum, ya. Punya tempat minum berarti nanti kelompok yang pertama sudah selesai, berarti nanti Bapak akan kasih tempat minum. Lalu kalau kelompok yang kedua selesai, Bapak akan kasih nih tempat pensil untuk kalian. Ya, Bapak berikan cuma-cuma. Ya, oke, silakan. Ani saja ya Pak kalau begitu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hambali dan teman-teman sekalian. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komplikasi struktur. Maksud saya struktur cerpen tentang komplikasi evaluasi dari sebuah cerpen yang berjudul Anak Sekolah Kesiangan. Hasil diskusi struktur evaluasi adalah hari ketiga Kayla dipanggil ke depan kelas dan menjelaskan alasannya kenapa dia terlambat ke sekolah. Selanjutnya struktur yang terakhir yaitu resolusi. Ibu guru dan teman-temannya merasa bersalah dan iba kepada Kayla, kemudian meminta maaf atas kesalahan yang dialami oleh guru dan teman-temannya. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini adalah kalian sudah bisa menyusun struktur cerpen berdasarkan mau dari video, dari film pendek, mau dari cerita pendek itu sendiri, kalian nanti sudah bisa membuat strukturnya dan sudah bisa menyimpulkannya. Itu kan? Iya, oke. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian karena waktu sudah siang, gitu kan ya. Bapak mau ke kelas yang lain. Oke, untuk pelajaran materi berikutnya, pertemuan berikutnya, tolong persiapkan tentang kebahasaan struktur cerpen. Ya, persiapkan kebahasaan struktur cerpen. Nanti Bapak sebelum memulai pembelajaran yang baru itu, nanti Bapak akan tanya satu-satu seperti tadi. Karena Bapak lebih suka nanya langsung satu-satu kepada kalian. Ya, oke. Itu yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak memang sifatnya keras seperti ini, gitu kan ya. Supaya kalian bisa belajar dengan baik dan benar dan bisa berbicara di hadapan orang banyak. Oke, untuk itu kita berdoa dulu. Silahkan Ani dipimpin untuk berdoanya. Semuanya siap? Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sama-sama Ani. Terima kasih kembali. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf saya lagi apabila ada kata-kata atau ungkapan Bapak yang tidak
berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.